Halo deh kamu semuanya. Ya, kali ini aku mau mengoncek Menyo. Karena aku udah banyak banget baca komenan kalian kangen Kak Farhan ngupas manga, kangen Kak Farhan mengoncek Menyo. Jadi sebelumnya aku minta maaf banget karena udah jarang mengoncek buah yang satu ini. Karena emang lagi susah aja dan lagi mahal deh kamu ya. Sekalian aku mau ngoncek Menyo, aku juga mau lanjutin cerita horor yang kemarin sempat aku ceritain, tapi masih belum detail gitu ya. Jadi sekarang aku mau ceritain sebisa mungkin secara detail kejadian horor yang aku alamin. Sebenarnya aku tuh orangnya cukup sensitif untuk hal-hal gaib. Mungkin bagi sebagian orang ada yang gak percaya dan juga ada yang percaya, tapi ini pure dari pengalaman aku pribadi. Jadi ceritanya dimulai dari aku pindah kosan aja ya. Kan sebelumnya aku tuh ngekos di Jakarta Selatan. Nah yang sekarang itu kosan aku di Jakarta Pusat. Pindahnya tuh akhir tahun kemarin 2023. Jadi di sini aku udah sekitar 6 bulan. Jadi aku tuh beneran harus pindah dari kosan yang sebelumnya karena beberapa hal gitu kan. Aku nanya-nanya lah ke beberapa temanku dan ada salah satu temanku yang bilang kayak di sini ada yang penghuninya tuh mau pindah. Jadi kosan di sini tuh sebelumnya full dan aku tuh masuk sini setelah penghuni sebelumnya tuh pindah. Nah dari video yang dikirim temanku itu aku ngeliat kamarnya bersih, bagus, dan yang penting luas karena barang-barang aku tuh banyak. Singkat cerita, pertama kali aku ngeliat kosan ini aku cukup kaget karena bener-bener vibes-nya itu menurut aku kuno. Oh oke, ini gedung lama. Aku ngerasa kayak bener gak sih ini tempatnya? Karena aku ngeliat tuh kayak gedung kosong dan gak ada penghuninya gitu loh. Karena bener-bener di sekitarnya tuh juga sepi. Tapi ada beberapa mobil dan motor yang parkir di depan gedung itu. Terus aku ketemu sama orang marketingnya, terus bincang-bincang. Akhirnya aku memutuskan untuk beneran pindah ke kosan aku yang sekarang. Singkat ceritanya lagi, anggap aja aku udah pindahan. Tanggal 31 aku pindahan dan malam itu aku nggak langsung tidur di sini. Jadi pertama kali aku tidur di kamar itu setelah aku balik dari Bali. Seminggu pertama itu kayak nggak ada apa-apa, biasa aja, kayak ya udah kosan baru, penyesuaian diri. Pokoknya nggak ada kejadian aneh deh, masih kayak normal-normal life aja gitu loh. Anggap aja kurang lebih 1 bulan aku udah di sini. Aku baru pertama kali ngalamin satu kejadian yang menurutku cukup aneh. Aku pulang jam 3, sekitar jam 3 pagi dan itu keadaannya aku udah sedikit ngantuk dan pusing. Kamar aku tuh di lantai 2, aksesnya cuma tangga, liftnya nggak nyala. Aku naik tangga, nah tangganya tuh belok, kalian tahu kan yang kayak set terus belok terus naik lagi ke sini. Nah aku tuh jalan di tangga, terus pas aku belok aku tuh ngerasa kayak ada orang dari belakang ngikutin. Kenapa aku itu ngira orang ngikutin? Karena bener-bener bunyi sepatu. Kan kalau kita jalan kayak tek 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 itu kan kedengerannya. Dan itu beneran kayak suara orang naik tangga juga, tek 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 tek. Nah, aku pikir oh ini orang, ya udah bareng aja ke atasnya karena aku agak lumayan takut juga karena lorong. Beberapa saat aku tungguin dan ternyata nggak ada orang. Bener-bener kayak suaranya hilang dan aku kayak berdiri. Enggak kok ada orang ya gitu loh. Tapi di situ aku biasa aja karena nganggapnya kayak oh yaudah mungkin gue ngantuk, jadi aku langsung naik ke atas dan tidur. Udah nggak kejadian apa-apa lagi. Beberapa hari setelah itu temanku ada yang nginep di sini. Temanku yang nginep ini lagi ngerokok dan dia ngeliat ke arah sana tuh. Lantai 4 ada jendela kamar yang kebuka. Dari posisi aku duduk ini pun kelihatan itu jendela kamarnya. Jadi pas dia nengok jendela itu dia ngelihat ada orang nongol kayak gini. Set gitu, tapi hitam doang. Terus dia nanya ke aku, Han, di kamar atas ada orang ya gitu. Setauku kosannya full kan. Iya emang kenapa, kataku kan. Iya tadi ada yang nongol di atas. Iya mungkin dia cuma ngeliat doang. Tapi besokan harinya aku tanya temanku, ternyata kamar itu nggak ada orangnya. Dan kenapa jendela kamarnya itu dibuka? Itu tuh alasannya biar gak lembab. Jadi itu sebenarnya nggak ada orangnya. Jadi siapa yang dilihat temanku? Kamu ya?